Amerika menyerah penghentian sanksi penjualan minyak itu tidak dilakukan ketika setelah selesai penandatanganan, Iran tidak mau melanjutkan negosiasi atau perundingan berikutnya. Demikian. Terima kasih. Itu poin masih simpang siur sebenarnya, karena dari Wamenlu Iran mengatakan halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Gila. Luar binasa. Jadi guys, ya, berkali-kali saya mengatakan pengamat di Konoha itu atau pengamat abal-abal di Konoha itu punya satu penyakit. Mereka itu bicara bukan berdasarkan data yang ilmiah, tapi berdasarkan perasaan, berdasarkan opini gitu. Asal mangap, ngarang gitu. Jadi sama halnya dengan pengamat abal-abal bernama Faisal Assegaf. Dia mengatakan bahwa Amerika itu menyerah terhadap Iran secara tidak langsung. Wow. Gila. Luar binasa. Bisa-bisanya Amerika dikatakan menyerah terhadap Iran. Wow. Dua kata lucu. Amerika menyerah terhadap Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ya Faisal Assegaf mengatakan seperti ini? Kok bisa gitu? Saya tuh nggak habis fikri gitu ya. Sungguh di luar nurul gitu. Kok bisa dia mengatakan seperti ini? Ya, kalau kita lihat menurut data ya, ini menurut data guys ya, saya tidak asal mangap ya. Saya tidak pernah mengkritik seseorang itu tanpa berdasarkan data yang ilmiah. Nggak pernah. Yang saya kritik itu bukan rambutnya ya, bukan mukanya. Saya tidak pernah mengkritik mukanya, enggak. Saya mengkritik apa yang dikatakan. Masalah publik, bukan masalah pribadi. Kalau dia jarang nyisir rambut gitu ya, kalau dia nggak mandi gitu, itu urusan pribadi mereka ya. Urusan pribadi Pak Faisal Assegaf ini ya. Saya tidak ada urusan dengan masalah kulitnya hitam, apa segala macam, dekil. Nggak, saya nggak ada urusannya. Tapi yang saya kritik adalah masalah publik gitu ya. Dia mengatakan bahwa Amerika itu ya tunduk terhadap Iran karena masalah MOU atau perjanjian damai. Jadi gini guys, bagaimana mungkin ya? Ini menurut data guys ya, data yang ilmiah. Menurut data dari Reuters, kekuatan militer Iran itu sudah berkurang 80%. Sementara kekuatan militer Amerika tidak berkurang sama sekali. Ya, itu data dari Reuters ya, itu data yang ilmiah. Ya, saya tidak asal mangap ya. Nanti Anda bisa buka kok ya datanya. Bisa di search di ChatGPT di mana gitu. Sebelum bikin konten saya tuh riset dulu gitu ya. Beda dengan pengamat-pengamat abal-abal yang ada di Konoha. Pengamat abal-abal di Konoha itu ya mereka itu berbicara atas dasar kebencian gitu ya. Ya, mereka berbicara atas dasar rasa iman, ya, berbicara atas dasar perasaan gitu ya. Perasaan gue yang salah itu Amerika. Perasaan gue yang menang itu adalah Iran. Nggak bisa ngomong perasaan, nggak bisa. Harus berdasarkan data yang ilmiah. Data yang ilmiah itu, ya, itu bisa diuji secara berkala, secara empiris ya. Bisa diulang gitu ya. Apakah yang dikatakan itu benar? Bisa diuji gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau Faisal Assegaf mengatakan Amerika itu menyerah, apakah itu bisa diuji? Nggak bisa. Ya. Jadi ada banyak indikasi gitu. Ya. Amerika itu tidak menyerah. Lebih tepatnya Amerika itu kasihan sama Iran. Kenapa? Kan Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal, ekonominya porak-poranda, banyak warga sipil meninggal. Kasihan sebenarnya. Nggak ada perlawanan gitu ya. Iran nantangin Amerika perang, ya. Nantangin Israel. Tapi ya di menit pertama Ayatollah Ali Khamenei sudah mau tiar gitu. Ya mereka kasihan lah gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu katanya cuma 2 minggu. Ya walaupun mepet, mereka punya ini kan, punya pengaruh kan. Ya permasalahannya Iran itu mampu nggak gitu ya, mampu nggak membombardir Amerika. Maksudnya membombardir New York misalnya, California misalnya dibombardir gitu. Nggak ada satupun orang meninggal di New York atau California. Tapi bisa-bisanya Faisal Assegaf mengatakan bahwa Amerika itu kalah, menyerah gitu. Sungguh luar biasa ya.
pengamatan abal-abal di Konoha. Ya, jadi kalau mau berpendapat itu ya agak masuk akal dikit lah gitu ya. Jangan konyol, ini namanya konyol. Kenapa sih susah banget mengakui bahwa Iran itu kalah gitu? Apa kita langsung merasa terhina gitu kalau kita diri kita kalah? Jadi gini guys ya. Jadi negara yang SDM rendah, negara yang susah maju itu, negara yang sedikit-sedikit menyalahkan orang lain itu, biasanya ya mereka itu tidak menerima kekalahan. Kita ambil contoh misalnya pertandingan sepak bola. Kalau negara SDM rendah kalah sepak bola, mereka itu tidak pernah introspeksi diri. Mereka akan mengatakan, oh yang salah itu wasitnya, oh yang salah itu mereka itu curang gitu ya. Oh mereka itu melakukan trik-trik jahat. Oh mereka itu seperti ini, mereka itu seperti ini. Ya banyak alasan ya. Kemudian alasannya, oh tadi malam saya begadang ya. Oh tadi malam saya makan mie. Oh tadi malam saya banyak pikiran gitu. Jadi banyak banget alasan. Ya, alasan Iran itu apa? Alasannya, oh karena mereka diembargo. Oh karena mereka itu kan ya kekuatan militernya itu paling rendah. Ya kalau kekuatan militernya paling rendah, ngapain nantangin Amerika perang dari tahun 70-an kan? Dari tahun 70-an kan Amerika sudah dikata-katain tuh. Jadi itu biasanya ciri-ciri orang yang susah sukses ya, selalu menyalahkan orang lain. Ya, saya itu ya kalau bicara sama orang itu saya tidak pernah mengatakan saya punya prestasi ini, prestasi itu enggak. Saya lebih menceritakan kegagalan saya gitu. Ya, di mana-mana saya selalu bercerita seperti itu. Bahkan ketika guru gembul juga saya ngomong, saya tuh lebih sering gagal daripada berhasil. Ya, apa salahnya gitu ya kita mengaku seperti itu. Ya, jadi kita secara langsung jujur gitu ya, jujur dari hati yang paling dalam gitu ya, tidak mengada-ada gitu ya. Jadi kalau sedikit-sedikit yang kalah itu Amerika ya, yang menang itu Iran, enggak akan ada introspeksi diri ya. Sama seperti orang main sepak bola. Oh, kita tuh bukan kalah, kita tuh menang ya. Kalau kalah misalnya nih ya. Oh, yang curang itu wasitnya. Wasitnya tuh curang. Ya, tadi malam gue begadang ya. Ya, itu alasan-alasan klasik gitu ya. Udah tahu mau bertanding masa begadang kan salah sendiri kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ya, jadi guys ya, pengamat abal-abal di Konoha itu kalau saya perhatikan itu mereka ngasal gitu ya. Mereka membela yang seiman. Justru itu yang bikin Iran tuh nggak mau introspeksi diri. Harusnya introspeksi diri, belajar dari Iran. Belajar dari kegagalan Iran. Banyak warga Konoha mengatakan bahwa Iran itu sukses, ya, Iran itu luar biasa. Suksesnya dari mana coba? Ya, Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Katanya Iran sukses. Ya, kalau Iran sukses luar biasa, kenapa Ayatollah Ali Khamenei meninggal? Kenapa coba? Ya, ketika Ayatollah Khamenei dirudal oleh Amerika dan Israel, kemana Tuhan saat itu? Bukankah definisi daripada Ayatollah itu adalah bukti kebesaran kekuasaan Tuhan? Ayatollah itu ya Tuhan Maha Kuasa, itu kan artinya kan. Lalu kalau Tuhan itu Maha Kuasa, lalu kenapa dia tidak kuasa melindungi Ayatollah Ali Khamenei? Kenapa? Kenapa coba? Saya cuma bertanya. Saya tidak memberikan pernyataan. Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Kemana Tuhan saat itu? Kenapa Tuhan tidak bisa melindungi? Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Saya cuma bertanya. Saya cuma bertanya. Saya tidak memberikan kesimpulan. Jadi ya kita kembali ke pengamat abal-abal di Konoha. Jadi pengamat abal-abal di Konoha, mereka selalu ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel gitu ya, tanpa memberikan data. Datanya mana coba? Dia kan nggak memberikan datanya. Mana data yang mengatakan bahwa Amerika itu kalah? Mana coba datanya? Nggak ada. Mana data yang mengatakan bahwa Israel itu kalah? Mana datanya? Nggak ada datanya. Ya, jenderal-jenderal Iran sudah banyak yang modiar, tapi bisa-bisanya Faisal Assegaf mengatakan bahwa yang menang itu adalah Iran. Gila, gila. Pengamat abal-abal seperti ini di Konoha ya dilindungi ya. Spesies seperti ini dilindungi. Kenapa orang seperti ini dilestarikan gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena warga Konoha itu senang dengan
argumentasi seperti ini, banyak penontonnya gitu ya. Televisi kan melihat view kan, apakah view-nya banyak atau tidak. Coba kalau dia mengatakan sebenarnya Iran itu kalah, yang menang itu Amerika, maka dia akan dikepoin gitu seperti Pak Rijal Malarangeng. Ya dicari-cari agamanya apa gitu, apakah benar agamanya Muslim atau tidak, dicari-cari, dicurigai gitu ya. Pak Rijal Malarangeng kan dicurigai ya karena dia mengatakan yang sebenarnya gitu. Dia bicara by data, by fakta. Ya. Jadi setidaknya orang yang jadi pengamat itu minimal baca buku deh gitu ya. Ya, jangan malas baca buku gitu. Kalau nggak baca jurnal deh, ya jurnal penelitian, data ilmiah gitu. Saya sering baca jurnal atau baca data ilmiah. Supaya apa? Supaya pikiran saya terasah gitu. Oh, ternyata ada penelitian baru. Oh, ternyata ada penelitian ini. Itu sangat luar biasa ya. Untuk apa? Untuk mengasah otak kita. Jadi bisa-bisanya Faisal Assegaf mengatakan bahwa Iran yang menang dan Amerika yang kalah. Wow. Ini komedi terbesar sepanjang sejarah menurut saya pribadi. Kita tidak pernah mengakui kekalahan. Kita selalu susah untuk introspeksi diri. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak ini, Anda yang menyimpulkan. Jadi guys, pada faktanya ini jarang disadari oleh warga Konoha ya. Kalau saya bongkar ini mungkin warga Konoha akan kejang-kejang kelencotan berjamaah. Jadi pada faktanya Amerika itu kasihan sama Iran. Sehingga apa? Sehingga ya udahlah kita berdamai aja lah daripada banyak korban gitu. Amerika tuh udah bingung gitu, kita mau bunuh siapa lagi? Jenderal-jenderal ini sudah pada modiar gitu ya. Ya kan, Menlunya, ya Menlunya itu sebenarnya cuman karena Pakistan aja sebenarnya nggak dibunuh. Ya, Pakistan memohon sama Amerika supaya Menlunya jangan dibunuh. Kalau Menlunya dibunuh, sama siapa kita berkomunikasi, kata Pakistan. Ya, kalau nggak Menlunya bisa dibunuh tuh. Segitu mudahnya gitu ya. Tapi ya pengamat-pengamat di Konoha itu tidak pernah mengakui, oh yang menang itu Iran, yang kalah itu Amerika. Membalikkan fakta. Nggak ngajak warga Konoha introspeksi diri. Harusnya introspeksi diri dong ya. Supaya apa? Supaya ada kemajuan ya. Kalau sedikit-sedikit yang salah negara lain, yang salah orang lain, ya sekali-sekali salahkan diri kita sendiri. Saya sering menyalahkan diri saya sendiri ya. Ya, saya bukan tipe orang yang selalu menyalahkan orang lain, bukan ya. Artinya gini, ya Konoha nggak maju itu gara-gara apa? Apakah hanya gara-gara pemerintah? Nggak juga. Saya tidak terlalu sering ngata-ngatain pemerintah karena saya yakin bahwa pemerintah itu adalah representase daripada masyarakatnya. Artinya pemerintah itu tidak jatuh dari langit gitu. Mereka itu dipilih oleh masyarakat. Ya makanya saya sering menyalahkan diri saya sendiri juga gitu ya. Itu kan salah saya memilih pejabat yang tidak becus gitu ya. Masyarakat Konoha itu memilih pejabat yang kurang becus gitu. Ya, itu misalkan pilihan daripada masyarakat. Kita memilih presiden yang kurang becus, itu kan kesalahan masyarakat. Jadi harusnya ya mohon maaf ya kita juga harus introspeksi diri, harus banyak introspeksi diri. Kita harus belajar dari Iran. Apa yang kita belajar dari Iran? Apa pesan moralnya? Pesan moralnya itu jangan pernah nantangin orang lain kalau kita tidak kuat-kuat amat. Ya minimal sebanding lah gitu. Ya kemudian jangan pernah menyimpan kebencian. Jangan pernah mempersatukan masyarakat atas dasar kebencian. Jangan pernah korupsi. Ada banyak pesan moralnya. Jangan pernah berbuat hal yang tidak jujur gitu ya. Jangan pernah memusuhi negara lain. Ya, permusuhan itu nggak penting ya. Yang penting itu adalah kedamaian. Sekarang Iran mau ya, damai karena apa? Ya karena mereka sudah terpojok gitu. Amerika kasihan. Ya serangan terakhir itu kan memukul Iran kan. Pabrik petrokimia itu bombardir sama Amerika dan Israel. Ya itu bikin Iran terpukul gitu ya. Kemudian waduknya juga sudah hancur-hancuran. Jadi sebenarnya yang kasihan itu adalah Amerika, bukan Iran gitu. Bagaimana dengan nuklir? Nuklir ya berdasarkan kesepakatan nuklirnya disita. Nuklir Iran disita ya walaupun bukan dengan jangka pendek tapi jangka panjang. Kemudian selain itu apalagi ada banyak ya kerugian daripada Iran.
kemudian Iran nggak dapat duit sepeser pun. Ya. Mereka nggak dapat duit sepeser pun. Dapat dari mana coba? Itu yang jadi permasalahan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berbeda Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini. Saya kaum intelektual. Salam nasional.